Tanah merah masih basah diguyur hujan yang dari tadi tiada henti. Terlihat Darsinah menangis sambil sesekali mencium batu nisan milik almarhum kakak satu-satunya. Wanita parubaya di samping Darsinah juga tak henti-hentinya meneteskan butiran air mata di pipi keriputnya. Dialah Bu Wagina. Mereka adalah warga dari sebuah desa yang sangat menjunjung tinggi akan kehormatan. Kisah ini terjadi di awal tahun 90, di mana ada seorang gadis desa yang ingin meningkatkan perekonomian keluarganya. Dialah Warsini, yang tak lain adalah anak pertama dari Bu Wagina. Sore itu Warsini mengajak sang ibu mengutarakan niatnya untuk menjadi TKW di Arab Saudi. Darsinah yang waktu itu masih duduk di bangku SD belum bisa mencerna dengan baik apa itu TKW. Darsinah hanya bisa melihat kakaknya bersimpuh memohon izin pada ibunya agar diperkenankan untuk mengadu nasib di negeri orang. Tetesan demi tetesan air mata tumpah diiringi pelukan hangat keluarga. Warsini yang keras kepala akhirnya bisa meluluhkan hati sang ibu. Meski berat, akhirnya Bu Wagina mengizinkan anak sulungnya itu. Warsini berangkat ke Jakarta menuju penampungan, didampingi Pak Dekarto. Sepanjang perjalanan dia kembali meneteskan air matanya. Tapi secepat kilat, air mata itu berubah menjadi senyuman. Karena dia tahu, ada masa depan yang harus diperjuangkan. 3 bulan setelah penantian panjang, akhirnya apa yang dia cita-citakan pun segera tiba. Rabu 21 Desember tahun 90, Warsinah terbang meninggalkan negara dengan sejuta harapan di negeri orang. Tangis bahagia pun dirasakan Bu Wagina ketika mendapatkan kabar dari Pak Dekarto. Hanya doa dan doa yang dipanjatkan. Semoga cita-cita anaknya bisa terkabulkan. Hari demi hari, bulan demi bulan, kabar Warsini pun tak kunjung datang. Hingga tak sengaja Bu Wagina mendengar sebuah perbincangan di televisi antara narasumber dan pembawa berita. Mereka mengatakan kalau banyaknya kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap tenaga kerja rumah tangga di Arab Saudi dikarenakan orang-orang Saudi menilai pembantu rumah tangga setara dengan budak wanita atau amatun. Ironis memang, tapi itulah kenyataan yang banyak terjadi di kalangan buruh migran di Arab Saudi. Meski tak semuanya sama, perasaan Bu Wagina semakin tak karuan. 5 bulan sudah, Warsini tak ada kabar. Di negara yang berbeda, tampak Warsini berkeluh kesah. Dia mendapat majikan yang sangat kaya raya. Terkadang baik, tapi terkadang juga bengis. Hanya bayang-bayang ibu dan juga adiknya lah penyemangatnya dalam segala hal. Untuk yang pertama kalinya, Warsini dapat mengirim surat dan sejumlah uang untuk keluarganya di desa. 1 tahun pun berlalu. Berkat kegigihan dan kesabaran Warsini, akhirnya Darsinah dapat sekolah menengah pertama impiannya. Ibu Wagina yang juga mulai sakit-sakitan membuat Warsini tetap bertahan meski perlakuan majikan laki-lakinya yang seperti hewan. Hampir setiap hari dia mendapatkan kekerasan seksual. Ingin sekali Warsini berontak, tapi usahanya itu sia-sia. Karena lemahnya perlindungan TKW di Arab Saudi membuatnya tak bisa berbuat banyak selain meminta cuti pulang. Genap sudah 2 tahun akhirnya Warsini mendapatkan izin untuk cuti pulang. Keputusannya sudah bulat. Dia tak ingin lagi dijadikan budak nafsu majikannya. Hidupnya kini sudah hancur, bak bunga yang gugur di padang pasir. Kepulangan Warsini lancar tanpa kendala. Bahkan gaji terakhirnya yang diterimanya lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya.
Setelah 2 tahun lamanya, dan untuk pertama kalinya, Warsini menginjakkan kaki di negeri tercinta lagi. Rasa sujud syukur karena bisa berkumpul kembali dengan sang ibu dan juga Darsina yang mulai beranjak remaja. Gubuk bambu yang dulu menjadi rumah sederhananya kini sudah terlihat lebih baik berkat kerja kerasnya di negeri orang. 1 bulan sudah Warsini berkumpul dengan keluarganya, dan 1 bulan itu juga dia menunjukkan perilaku yang aneh. Warsini sering muntah dan mual. Yang paling parahnya lagi, Warsini ternyata sudah telat datang bulan. Bak petir di siang bolong, Warsini dinyatakan hamil 3 minggu oleh bidan puskesmas desa. Setegar apapun seorang wanita, pasti akan rapuh ketika menghadapi masalah yang begitu besar. Dia tak berani menceritakan kejadian yang dialaminya selama menjadi TKW pada Bu Wagina. Karena dia tahu, jantung ibunya pasti tak akan kuat mengetahui semua kisah pilu Warsini. Tapi semakin lama perubahan pada tubuhnya tak akan bisa menutupi kebohongan Warsini. Cepat atau lambat ibunya akan tahu, dan pasti tahu. Hingga di bulan keempat kehamilannya, Warsini pun memberanikan diri menceritakan masa lalunya pada sang ibu. Masa lalu yang begitu pahit, hingga begitu membekas luka di hati. Hingga akhirnya kehamilan Warsini yang di luar nikah diketahui oleh warga desa. Mereka menganggap kehamilan Warsini adalah sebuah aib besar yang bisa berakibat buruk pada ketentraman warga desa. Tepat pada kehamilan Warsini yang ke-7 bulan, warga tanpa ampun berbelas kasihan mengarahnya ke balai desa untuk diadili. Tubuhnya yang lemas tak berdaya terus saja diseret. Cacian dan makian terlontar dari mulut warga, seolah Warsini adalah seorang wanita pendosa besar. Tangisan dan teriakan Darsina dan Ibu Wagina tak dihiraukan oleh para warga. Bahkan mereka menganggap keluarga Bu Wagina adalah sebuah kutukan dari Tuhan. Darah segar mulai mengalir di kaki Warsini. Wajahnya pucat dan mukanya lebam karena mendapat perlakuan kasar dari para warga. Begitu beratkah cobaan dari Tuhan? Warsini pingsan tak sadarkan diri karena dia mengalami pendarahan hebat. Setelah dilarikan ke puskesmas terdekat, akhirnya Warsini pun dinyatakan meninggal. Warganya bisa menunduk merasa bersalah. Tak sepantasnya perlakuan kasar diberikan pada Warsini, yang hanya seorang korban dari laki-laki durjana dan bejat. 1 bulan setelah meninggalnya Warsini, desa tersebut berubah mencekam setiap malam tiba. Suara-suara aneh sering muncul di keheningan malam. Pernah suatu malam, ketika Pak RT sedang pulang dari acara rapat di kantor balai desa, entah sial atau tidak, tiba-tiba saja motor yang dikendarainya mengalami ban bocor, tepat di mana Warsini diarak dan dihakimi massa. Dan sialnya lagi, tak ada satu orang pun yang lewat pada jam yang masih menunjukkan pukul 7 malam. 30 menit Pak RT sendirian di tengah jalan. Tiba-tiba angin pun berembus kencang, membuat seluruh bulu kuduk meremang. Tampak dari kejauhan, samar-samar Pak RT melihat seorang wanita berjalan membelakanginya. Dengan cepat, Pak RT pun memanggil dan berharap bantuan dari si wanita tersebut. Tanpa sepatah kata pun wanita tersebut menunduk malu dengan wajahnya yang tertutup sehelai kerudung. Pak RT yang penasaran mencoba membuka penutup kepala wanita itu. Dan alangkah terkejutnya ketika Pak RT melihat wujud wanita di balik kerudung tersebut. Dialah Warsini. Pak RT pun lari tunggang-langgang meninggalkan Warsini yang terus tertawa cekikikan. Lain halnya dengan Rasmaji ketika sedang melakukan ronda, karena akhir-akhir ini sering ada laporan dari para warga tentang arwah Warsini yang penasaran, maka ronda malam digencarkan
demi kenyamanan para warga desa. Rasmaji laki-laki bertubuh gagah, sangat kenal pemberani dalam segala hal. Tapi malam itu nyalinya pun menciut setelah melihat sosok Warsini bergelantungan di atas pohon mangga sambil memangku bayinya. Arwah Warsini terus saja tertawa jegigik. Matanya tajam menatap ke arah Rasmaji, salah satu laki-laki yang dengan tega menyeret tubuhnya sejauh 2 km itu menjadi sasaran kedua Warsini. Keesokan paginya para warga digemparkan dengan temuan Rasmaji yang mati tergelantung di atas pohon mangga. Lidahnya yang menjulur dengan matanya yang melotot membuat para warga sekitar percaya bahwa arwah Warsini datang untuk menuntut balas dendam. Setelah kejadian-kejadian di luar nalar itu, para warga pun sepakat untuk mencari jalan keluar, yaitu mendatangi keluarga almarhum untuk meminta maaf dan memberi santunan. Dan dibantu seorang kiai, warga diminta untuk selalu menebarkan bunga di jalanan tempat almarhum Warsini menghembuskan nafas terakhirnya. Tak lupa, doa pun dipanjatkan agar Warsini tenang di alam sana. Al-Fatihah untuk Warsini, korban dari sebuah keegoisan dan juga tradisi desa. Semoga tak ada lagi Warsini-Warsini yang lain yang menjadi korban. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.